Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hamdani. Saya dari kelas manajemen 5D dengan NIM 662310009. Di sini saya akan membuat video menjawab soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah perilaku konsumen dan pasar yang diampu oleh Ibu Anis Solihat, SPD, SST, MM. Di mana video ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester. Untuk soal UTS-nya di sini ada 5 soal. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung menjawab soal yang pertama. Untuk soalnya, mengapa pebisnis harus memahami perilaku konsumen sebelum atau ketika membuat produk? Karena perilaku konsumen ini akan menentukan apa yang dibeli, bagaimana membeli, dan mengapa membeli. Jika pebisnis tidak memahami perilaku konsumen, mungkin saja untuk produk yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar. Alasan mengapa penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, mengurangi risiko kegagalan produk, menentukan strategi pemasaran yang tepat, serta menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Soal yang kedua, jelaskan motivasi dan keterlibatan konsumen dalam membeli produk menurut teori Maslow. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, motivasi konsumen ini muncul karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi. Untuk keterlibatan konsumen dalam membeli produk ini muncul ketika keputusan pembelian dianggap penting bagi mereka. Karena semakin tinggi kebutuhan pada level Maslow, semakin tinggi pula keterlibatannya. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan segmentasi, targeting, positioning atau disingkat STP dengan perilaku konsumen. Hubungan STP dengan perilaku konsumen, yang pertama dari segi segmentasinya, yaitu pembisnis harus membagi pasar berdasarkan perilaku, kebutuhan, demografi, serta fisiografi konsumen. Tujuannya untuk memahami kelompok mana yang memiliki perilaku yang serupa. Dari segi targetingnya atau menentukan target pasar, pembisnis ini harus memilih kelompok mana yang paling potensial. Ini berdasarkan perilaku konsumsi, kekuatan beli, kebiasaan, dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, dari segi positioningnya, pembisnis menentukan bagaimana produknya ingin dilihat oleh konsumen. Positioning ini harus sesuai dengan persepsi dan perilaku konsumen. Soal keempat, analisis terhadap produk Terpikan Slim. Apakah sudah memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar? Menurut saya sudah. Terpikan Slim ini memenuhi kebutuhan konsumen, yang dimana banyaknya orang yang membutuhkan gaya hidup sehat, konsumen yang memiliki diabetes dan menghindari gula itu sangat terbantu. Produk-produknya juga seperti gula yang rendah kalori, minuman diet, dan makanan sehat sangat relevan dengan tren kesehatan. Untuk positioningnya juga sangat jelas ya, karena Terpikan Slim ini mempromosikan diri sebagai brand kesehatan dengan slogannya yang sangat kuat ya, lebih sehat tanpa gula. Untuk pasar yang ditujunya juga sudah tepat ya, untuk targetnya itu konsumen seperti konsumen peduli kesehatan, ibu rumah tangga, orang yang sedang diet, pasien diabetes, dan pecinta makanan sehat. Untuk varian produknya juga sangat luas ya, mulai dari gula rendah kalori, sirup sehat, minyak goreng sehat, saus sehat, dan produk oats dan makanan diet. Dan masuk ke soal terakhir, soal yang kelima, mengapa pebisnis perlu memperhatikan kepribadian dan gaya hidup konsumen? Karena kepribadian dan gaya hidup itu sangat mempengaruhi apa yang akan dibeli konsumen. Alasannya karena
Yang pertama, konsumen dengan gaya hidup aktif mencapai produk praktis dan sporty. Yang kedua, konsumen yang pendiam cenderung memilih produk yang sangat sederhana dan tidak mencolok. Yang ketiga, konsumen dengan penghasilan tinggi itu biasanya akan memilih produk yang premium atau branded. Yang keempat, gaya hidup sehat itu akan membuat konsumen membeli makanan yang rendah gula dan yang lebih alami. Untuk memahami kepribadian dan gaya hidup konsumen itu membuat pembisnis dapat menawarkan produknya yang lebih tepat gitu, sehingga meningkatkan peluang atau pembelian serta kepuasan dan loyalitas. Baik, sekian jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.